Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Fakultas Sastra UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum bersama dengan Konsulat Jenderal Jepang di Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dosen dan mahasiswa mengenai transformasi digital. Fakultas Sastra UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dengan Konsulat Jenderal Jepang di Medan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Juli 2022 di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah. Kuliah umum dihadiri oleh dosen dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan dosen UMN Al-Wasliyah mengenai transformasi digital. Menuju era Society 5.0 akan terjadi transformasi digital terutama bagi budaya dan pendidikan. Untuk itu tema pada kuliah umum kali ini dirasa penting untuk dibahas. Tujuan diadakannya kuliah umum pada hari ini adalah untuk menambah wawasan serta menambah pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa, khususnya di Fakultas Sastra dan umumnya pada di UMN Al-Wasliyah mengenai digital transformation, di mana kita ketahui bahwa digital transformation ini sangat memberikan dampak atau efek yang sangat besar terhadap kehidupan kita selama ini, dan khususnya pada dunia pendidikan, digital transformation itu sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan untuk memfleksibelkan mahasiswa ataupun dosen untuk belajar dimanapun dan bisa dan dalam waktu kapanpun, sehingga aktivitas belajar tidak terganggu. Kuliah umum kali ini disampaikan secara langsung oleh Mr. Kubo Ryutaro selaku Wakil Konsul Jenderal Jepang di Medan. Beliau memberikan penjelasan mengenai transformasi digital budaya dan pendidikan dalam menghadapi era Society 5.0. Disebutkan lebih lanjut bahwa transformasi digital adalah konsep yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital mampu mengubah kehidupan baik dalam bidang usaha, pendidikan, dan hal-hal di sekitar kita menuju arah yang lebih baik. Transformasi digital dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan mereformasi metode pendidikan dengan penggunaan data dan teknologi digital pada proses pembelajaran. Transformasi digital di era Society 5.0 akan meningkatkan sumber daya manusia yang mewujudkan bermacam-macam kebahagiaan setiap warga dan tantangan terhadap isu-isu. Untuk itu, Mr. Kubo berpesan agar mahasiswa selalu belajar secara aktif untuk menghadapi segala perkembangan yang terjadi sangat cepat hari ini. Selain itu, mahasiswa juga harus bisa belajar secara mandiri dan menemukan solusi dari berbagai masalah yang ada. Menurut saya, perkuliahan dengan internet dengan lebih banyak dan susah ya ini karena sudah lulus dari SD SMP sama. Ya, jadi kelas dengan internet dan kelas sesuai dengan keinginan murid-murid mahasiswa. Ini bisa dicontoh dan dimasukkan ke Indonesia juga. Belajar secara aktif karena Society 5.0 akan berkembang sangat cepat, lebih cepat daripada kita pikir. Jadi kita harus termasuk dosen guru semuanya belajar secara sendiri, secara aktif bersama, secara aktif juga, secara aktif itu sangat penting. Yang pertama, mahasiswa yang ikut acara ini mereka bisa belajar secara aktif juga. Kalau sebagai orang Jepang atau diplomat Jepang, mereka mencoba berminat pada Jepang. Contohnya, silakan datang ke perpustakaan kantor kami sudah terbuka. ya. Tapi keinginan saya adalah tolong belajar secara aktif. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan semakin memacu dosen dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pembelajaran.
Harapan saya setelah diadakannya kuliah umum ini bisa memacu adrenalin ya para mahasiswa dan juga dosen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pembelajaran, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bisa tercapai melalui project based learning dan juga melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung kompetensi mahasiswa untuk bisa langsung dipakai oleh di dunia industri dan di IDUKA. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang mengikuti kegiatan ini mengatakan bahwa kuliah umum kali ini sangat luar biasa karena mengundang Konsulat Jenderal Jepang dan tentunya banyak sekali ilmu baru yang bisa didapat. Tanggapan Dinda, menurut Dinda kuliah umum kali ini tuh luar biasa sih Kak, karena kan ini Jepang, jadi banyak yang excited gitu, karena ini kan Jepang, mungkin banyak yang suka sama Jepang, jadi mereka tuh excited Kak untuk kuliah umum kali ini. Kalau untuk ilmu baru banyak sih Kak, karena kan ini tentang digital transformation of culture and education kan Kak, 5.0. Jadi kita tuh lebih tahu tentang digital yang ada di Jepang dan ada di Indonesia ini kan, ada memiliki perbedaan gitu kan. Jadi kita bisa tahu lah tentang perbedaan yang ada di Jepang dan di Indonesia ini. Mungkin Dinda bisa lebih mencari tahu gitu tentang digital transformation ini kan, tentang tema yang ini. Dan mungkin Dinda bakalan lebih kayak semangat mungkin Kak, karena kan di era zaman sekarang ini lebih banyak menggunakan digital kan daripada media yang lain gitu kan Kak. Jadi mungkin lebih bisa dibilang kayak lebih ke belajar mandiri lah untuk mengetahui semua lah tentang yang ada di dunia ini kayak gitu. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, UMN Al-Wasliyah melepaskan 13 orang mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Diharapkan mahasiswa dapat menjaga nama baik UMN Al-Wasliyah di universitas tujuan. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melepaskan 14 mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka Angkatan 2 tahun 2022. Nantinya mahasiswa UMN Al-Wasliyah akan belajar selama 1 semester di 12 universitas tujuan. Ke-12 universitas tujuan tersebut adalah Universitas Bosowa, IKIP Siliwangi, Universitas Hamzan Wadi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas PGRI Semarang, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Dr. Sutomo. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah peserta PMM berasal dari Prodi Bimbingan Konseling, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi PGSD, Prodi Farmasi, Prodi Ilmu Hukum, dan Prodi Agribisnis. Pada kegiatan pelepasan kali ini, mahasiswa dibekali dengan berbagai nasihat dari Dekan Fakultas Farmasi, Dekan Fakultas Pertanian, dan Dekan Fakultas Ekonomi. Mahasiswa diminta untuk dapat menjaga nama baik UMN Al-Wasliyah di universitas tujuan, dapat menjaga perilaku, meningkatkan soft skill, dan juga diminta untuk dapat menguasai satu kesenian daerah dari Sumatera Utara. Pesan saya kepada mahasiswa agar membawa nama Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah itu dengan baik di sana, kemudian menjaga etika, disiplin waktu, dan kembangkan soft skill kalian. Kemudian harapan saya juga semoga kalian di sana tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan membawa keberhasilan sampai ke sini. Salah satu mahasiswa peserta PMM mengatakan sangat bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini. Nantinya beliau akan berusaha untuk dapat mengenalkan UMN Al-Wasliyah di tingkat nasional. Saya sangat bersyukur karena dengan adanya PMM ini kan dulunya saya pengen ke Universitas Pajajaran. Nah, dengan adanya program PMM ini saya bisa ke sana dengan program ini yang diadakan oleh pemerintah. Nah, nantinya di sana saya akan mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, gimana di sana perkuliahannya. Terus nanti bakal saya kalau misalnya memang di sana lebih maju untuk proses perkuliahannya, nanti saya akan diskusikan kepada prodi atau kaprodi untuk diterapkan di sini juga. Karena kan kita tahu bahwasanya Universitas Pajajaran itu universitas yang besar gitu, apalagi udah negeri. Meskipun di sini kita itu masih swasta,
dan di sini pun masih istilahnya dibilang kecil, tapi kita bisa, saya selaku mahasiswa di sini bisa membawa nama kampus mahasiswa UMN Al-Wasliyah ini untuk ke segala arah. Dengan adanya program ini, saya harapkan untuk adik-adik saya yang selanjutnya ataupun generasi-generasi selanjutnya itu ialah ikut apa yang dibuat oleh program pemerintah, karena kita selain bisa menambah pengalaman, kita juga bisa banyak yang bakal kita gali ilmunya di sana. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Melisa Putri, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.